Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing sejarah perusahaan motor Harley Davidson sampai sebesar ini bagaimana dulu awal mulanya. Jadi saya sudah lihat filmnya, dia itu ya pokoknya dia berdiri gambarannya motor diawali dengan keinginan untuk menjadi motor yang bagus, yang hebat. Nah, dalam perjalanannya nanti ada yang soal maco, soal cowok pemberani, soal cowok jago, suka berantem, suka nantang kayak gitu. Diawali dengan dari bentuk sepeda. Diawali dari bentuk sepeda, diawali juga dari orang-orang yang tidak mampu apa-apa, tapi memiliki kepintaran, memiliki mimpi. Jadi ada beberapa orang punya mimpi, punya keahlian, punya passion, keinginan yang kuat untuk menciptakan motor besar, untuk menjadi produsen motor. Itu awal mulanya. Dan berdirinya itu kalau saya tidak keliru di tahun 1903, pokoknya di sekitar tahun 1903 itu di mana revolusi kendaraan tuh baru bangkit. Jadi ini momennya motor-motor itu ada yang sudah established, sudah berdiri, dan mereka berdiri juga masih awal baru. Mungkin seperti kalau zaman sekarang lagi eranya motor Cina kali ya, waktu tahun 2000-an rada bangkit. Nah, ini yang motor Harley itu di tahun 1903 atau awal-awal kebangkitan revolusi industri, di mana orang-orang lagi pada baru-baru tuh ada kendaraan Ford, kayak mobil Ford baru mulai numbuhin usahanya merancang mobil Ford. Itu dari keluarga Ford gambarannya. Ada lagi dari motor Hindi, perusahaan motor sebutan Hindia tuh di tahun segitu juga lagi baru ini baru bangkit gitu. Nah, si Harley Davidson ini masih belum jadi apa-apa ceritanya. Cuman ada anak-anak muda itu, ada yang namanya Harley, ada yang namanya Davidson, ada yang pokoknya namanya itu ada mengandung kata Harley, mengandung kata Davidson. Udah itu ada temennya lagi siapa kayak gitu. Nah, ada yang tadi saya cerita jago mesin, ada yang punya mimpi kayak gitu, ada yang ngerti nih gambarannya. Tapi mereka sebenarnya buat mesinnya belum bisa gitu. Cuman dia bisa ngerancang, punya gambaran. Oh, nanti cara kerja mesin tuh kayak gini. Nanti dia nanya orang lagi, oh nanti pasangin V-belt. Jadi masih baru-baru banget revolusi industrinya, teman-teman. Ya udah, waktu mereka merancang itu awal mulanya itu dari merakit kan. Merakit. Nggak langsung bisa nyiptain mesin motor kayak gimana. Ngerakit, jadi udah itu dikibulin sama toko onderdil, jadi dapat karburator yang jelek. Dulu masih karburator kan mesin, cuma sekarang udah injeksi, udah bagaimana macem-macem. Jadi waktu mereka beli itu ada yang ininya meletup. Ya udah, ada yang ini dianggap terlalu besar bobot mesinnya itu oleh yang penyelenggara lomba motor Hindi yang sudah lebih dulu berhasil, jadi nggak boleh ikut lomba. Ada lagi yang ya udah, ada lagi dia nggak ikut lomba tapi dia ikut di pinggirannya. Kemudian ada lagi ide bisnis liciknya itu, karena sudah punya uang dan kurang suka masih Harley nih, contohnya Harley Davidson ini, dibayar dealer dimasukin motor Hindi, dikasih uang, dimodalin usaha tuh bikin dealership keagenan di Amerika, di wilayah-wilayah Amerika kayak gitu. Jadi orang jadi udah fokus sama usahanya, jadi nggak mikirin motor Harley lagi yang waktu itu masih awal merintis. Ada lagi Wartawati, katanya kelak jadi salah satu istri pendiri Harley Davidson yang terus menentang ide motor cycle. Katanya jadi motor setan itu, jadi kecepatan tinggi bahaya kayak gitu, menentang. Ada lagi masalah banyak, ada yang itunya meletup tadi saya cerita saat perlombaan.
Udah, tapi dari pembelajaran itu dia jadi ngerti. Dia ngerekrut, ngebajak orang-orang, jadinya orang yang ini, yang penjual itu, yang pegawainya mau baik, akhirnya direkrut, kasih tahu nih yang model ini yang rusak, model ini yang jelek. Tapi dikasih yang bagus pun nanti ada masalah lagi karena masih baru-baru revolusinya kan, nanti netes oli kayak gitu. Ada lagi kejadian, salah satu awal-awalnya banget, salah satu pendirinya itu Harley atau Davidson itu kan pinter, ngerti mesin, masuk diterima di universitas, udah gitu mau di hire, tanda tangan kontrak sama keluarga Ford untuk berkecimpung di usaha mobil. Waktu itu lagi pendirian mobil Ford itu, cuman dia nggak dapat apa-apa, hanya sebagai karyawan. Nah jadi mikir, begitu temen dia udah ngeliat lagi tuh perkembangan motornya itu yang Davidson sama temen-temennya tadinya itu udah mulai ada improve, perkembangan mesinnya semua udah mulai jadi, gambarin kayak gitu. Wah, dia orang tuanya mau dia sekolah, mau dia dibayarin itu beasiswa, dibayarin sama keluarga Ford. Tapi dia mikir dalam hatinya, dia nggak bisa hanya sebagai karyawan, dia nggak bisa ngembangin ide bisnisnya, nggak bisa masuk sebagai pemilik kayak gitu. Akhirnya yang dari Ford dia robek-robek, akhirnya dia nggak ambil. Kemudian ya udah dia balik lagi, gabung kayak itu, ngembangin itu motor Harley Davidson lagi. Ya udah, saya nggak tahu itu dia akhirnya ngebikin mesin-mesinnya itu bagaimana. Cuman kan semua itu dari perkembangan vendor dari yang mesin-mesin sudah ada diciptain orang, dikembangin lagi, nanti mereka udah kenal lagi kan penyedia-penyedianya, nanti dia ngerancang model mesin itu nanti mau model bagaimana, itu kan bisa revolusi industri kan, lagi emang bisa ngebuatnya itu udah penempan besi, membuat mesin itu lagi bisa. Jadi sama, misal kita mau ngebikin brand tuh teman-teman, ya asal kita ada uang, kita mau model apa ya, kita mau bikin brand kita bagaimana, kemudian kita jual ke orang. Nah masalahnya kan modal, kemudian modal kan nggak kecil, banyak, gede modal. Ya udah kan mereka awal revolusi industri emang udah jalannya kali, jadi pengembangan motor segala memang belum masih awal-awal ya, mereka juga masih berkembang semua, cuman ya udah akhirnya mereka bisa berkembang kan. Nah si ini yang Hindia motor ini kayaknya ini emang dari awal nih nggak sukanya itu juga feeling ini orang nih, ini kayaknya bisa jadi kompetitor kayak gitu kali kan. Ada lagi itu sebab mereka nggak seneng. Kemudian ada lagi lomba enduro kayak gitu, makanya Harley nggak ikut tes itu lagi karena salah satu pendirinya itu terlalu passion sama balap. Kemudian ada salah satu pendiri lagi yang nentang, yang punya keputusan besar, suara terbesar kayak gitu, suara yang lebih kuat, bilang jangan apa gimana. Akhirnya salah satunya hengkang masuk ke perusahaan kompetitor untuk jadi pebalap. Akhirnya yang si Harley ini yang bukan yang pokoknya ada salah satu dari grup orang Harley Davidson itu udah diriin perusahaan, meninggal jadi di balap itu karena nggak boleh pasang rem segala. Saya nggak ngerti teman-teman, jadi dia itu nggak boleh pasang rem, jadi begitu kecepatan tinggi nggak konsen, tabrakan. Padahal motornya bagus, nggak meledak. Motor-motor lain tuh motor yang baru-baru tuh, yang indie yang orang-orang baru ciptain itu ada yang meledak segala, ada yang nggak kuat. Pokoknya ini si Harley kuat, cuman jadi kecelakaan. Dan temennya itu yang hengkang dan masuk ke perusahaan lain, untuk perusahaan kompetitornya, masuk perusahaan Hindi menang. Maksudnya bukan menang ya, saya nggak tahu menang apa enggak, kayaknya nggak jelas. Pokoknya salah satu juara, ada juaranya gitu kan. Ya udah di pemakaman segala, jadi ya itulah, jadi selek, jadi mabok, jadi apa. Soalnya satu temennya hanya karena nggak diizinin ikut lomba, ya sebenarnya jangan dong, nggak usah lah, lomba juga bahaya sebetulnya. Udah pokoknya setelah itu Harley Davidson nggak ikut lomba-lomba
ketahanan lagi apa kayak gitu. Kalau saya nggak keliru ya. Dan si diledek sama waktu penggantian bosnya Hindi, perusahaan Hindia apa Hindi yang tadi itu, yang sudah lebih dahulu established. Nah setelah itu si ini Harley nantang, ya udah kan dia diledek, motor Harley Davidson nggak berani ikut uji ketahanan motor apa ya. Dia bilang, Harley Davidson bilang, oke, saya ciptain lomba di lumpur. Saya yakin Harley Davidson kuat walaupun jalan di lumpur dan bisa jadi pemenang. Saya ciptain, saya nantang perusahaan Hindia apa Hindi dah nggak tahu, untuk ikut di lomba itu. Kita lihat siapa yang menang. Nah ini karena pimpinan baru dan nggak mau dikelecehin juga, akhirnya diterima tantangan itu. Ini baru part pertama. Mulai saat itu Harley Davidson itu udah mulai ciptain mesin jenis baru model V, dan dia itu dari awal itu sudah tadi yang saya ceritakan, jadi model motor gambot, motor kuat, motor orang maco, motor orang yang berani kayak gitu. Ya udah, nanti berlanjut di part 2-nya. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.